Halo rekan Akar, lama nggak ketemu. Sekarang saya sedang di Jawa Timur, pulang ke rumah, ke kampung halaman. Karena biasanya selama 11 tahun belakangan saya cuma pulang setahun sekali. Itu pun cuma seminggu di rumah. Jadi pulang kali ini saya ngasih waktu yang lebih banyak ke keluarga. Mungkin sampai 3 bulan ke depan saya akan di Jawa Timur. Dan di desa sangat susah sekali untuk nyari teman yang nyambung obrolannya. Jadi daripada nggak ada kerjaan, mungkin selama 3 bulan ke depan saya akan banyak membuat konten bidang ketenaga kerjaan, terutama soal informasi pasar kerja, loker-loker secara nasional, informasi pelatihan di balai latihan kerja tentunya, dan isu-isu strategis lain bidang ketenaga kerjaan. Karena saya punya pengalaman 5 tahun di bidang ketenaga kerjaan, tepatnya di Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai penulis berita, penulis artikel untuk majalah sekaligus editor, kemudian ketua jejaring informasi dan edukasi bidang ketenaga kerjaan secara nasional, jadi membawai seluruh humas dinas tenaga kerja tingkat provinsi se-Indonesia, dan sekarang 19 balai latihan kerja di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Cuma saya sudah tidak di Kementerian Ketenagakerjaan karena satu dan lain hal. Jadi di channel ini akan lebih banyak mengulas persoalan ketenaga kerjaan yang kita pahami bersama di masa pandemi ini sangat sulit. Pasti banyak PHK, terus kartu prakerja juga sangat menuai banyak kontroversi, RUU Cipta Kerja juga masih menjadi sorotan banyak pihak. Jadi kita akan banyak membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan itu. Selebihnya tetap setiap hari saya akan menyajikan informasi lowongan kerja dan tentunya clipping atau e-clipping ketenaga kerjaan. Jadi itu berisi kumpulan tentang berita-berita ketenaga kerjaan setiap harinya. Untuk e-clipping, jadi e-clipping itu merangkum berita dari jam 8 pagi kemarin sampai jam 07.59 hari ini. Itu linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi tiap hari teman-teman bisa membaca link e-clipping ketenaga kerjaan di kolom deskripsi. Itu merangkum semua berita bidang ketenaga kerjaan. Jadi teman-teman nggak perlu repot nyari semua berita bidang ketenaga kerjaan. Kita sudah jadiin satu dan tinggal baca aja gitu. Nanti saya juga akan menyampaikan beberapa isu strategis di e-clipping itu yang perlu mungkin kita bahas dan kita diskusikan bersama. Mungkin teman-teman juga bisa komentar di kolom komentar terkait bidang tenaga kerjaan yang akan kita diskusikan. Di video awal kali ini mungkin kita lebih banyak bicara tentang isu-isu yang kerap menjadi topik bahasan di bidang ketenaga kerjaan. Pertama tentu persoalan TKI ini sering menjadi kendala, juga di sisi lain juga peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Karena pertama, di daerah pedesaan dengan pendapatan yang sangat rendah, ini akan mendorong masyarakat untuk pergi bermigrasi untuk mencari mengadu nasib di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Faktor pendorongnya adalah pendapatan rendah di daerah pedesaan, sedangkan faktor penariknya adalah pendapatan yang lebih besar di tempat kerja baru di luar negeri, baik itu di Arab maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara. Itu yang sering terjadi. Tapi karena beberapa hal jalur TKI ilegal masih banyak diminati, entah karena memang prosedurnya untuk pengurusan izin kerja di luar negeri bagi TKI masih ribet atau seperti apa. Cuma memang kasus TKI ilegal masih marak, terutama ke negara-negara Arab. Namun sekarang, kemarin waktu era Hanif Dakiri itu sudah di moratorium, jadi tidak boleh mengirimkan TKI ke Arab. Beberapa mantan TKI meyakini bahwa pendapatan terbesar sebagai TKI itu justru di Arab. Cuma memang di satu sisi pemerintah kurang menyeimbangi hal ini dengan memperluas lapangan kerja di dalam negeri. Karena kalau nggak boleh keluar negeri harus ada solusinya, maka
apa yang harus dikerjakan masyarakat ketika misalkan pendapatan di daerah pedesaan di tempat mereka tinggal sangat rendah, terus tidak ada bantuan dari pemerintah untuk aktivitas ekonomi mereka. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau mereka pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan TKA, tenaga kerja asing, ini juga sering menjadi bahan yang sangat sering diperbincangkan oleh masyarakat karena satu, ketika beberapa hal misalkan terkait TKA yang kerja kasar dalam tanda kutip dianggap mencuri porsi kerja masyarakat Indonesia. Kadang ada sejenis mental blocking di masyarakat. Ketika orang Indonesia mengerjakan pekerjaan kasar itu sudah sesuai karena itu mereka anggap pekerjaan mereka. Jadi kalau orang asing, bule atau yang lain, ketika mereka bekerja sebagai buruh kasar, mereka, masyarakat Indonesia merasa pekerjaannya diambil oleh orang asing. Tapi ketika bule bekerja di kantoran menggunakan jas sebagai manajer dan lain-lain, itu dianggap oh itu sudah porsinya karena mereka biasa kerja kayak gitu. Nah ini mental blocking sebenarnya, karena harusnya kita yang menduduki posisi tinggi. Kalau bisa memang kita yang harus mengisi posisi itu, hanya saja memang dalam beberapa konteks keterampilan masyarakat Indonesia dalam beberapa hal belum dapat mengisi posisi itu. Jadi mau tidak mau perusahaan merekrut tenaga kerja asing untuk mengisi posisi itu. Misalkan untuk posisi las bawah laut itu sangat jarang sekali masyarakat yang memiliki kompetensinya. Pemerintah memberikan solusi pelatihan kerja di balai latihan kerja untuk mengatasi hal ini, tapi mungkin terkendala di volume. Jadi persoalan anggaran, lagi-lagi persoalan anggaran. Volume pelatihan tahunan sangat terbatas terutama. Memang ada ratusan BLK di Indonesia, tapi BLK yang atau balai latihan kerja yang sesuai standar, artinya dapat beroperasi dengan baik dari segi peralatan, dari segi infrastruktur untuk pelatihan kerjanya, itu lebih didominasi oleh balai latihan kerja yang langsung di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang jumlahnya hanya 19 di beberapa provinsi. Sedangkan balai latihan kerja yang jumlahnya ratusan di bawah naungan pemerintah daerah itu sangat minim alokasi anggaran dan lain-lain. Persoalannya itu lagi-lagi. Kemudian balai latihan kerja komunitas yang digagas di era Hanif Dakiri itu juga cukup signifikan perkembangannya, memberikan ruang bagi komunitas-komunitas baik di kalangan pesantren maupun yang lain untuk melakukan pelatihan kompetensi. Jadi agar lulusan pesantren tidak hanya memiliki kompetensi di bidang pemahaman agama saja, jadi mereka juga siap kerja gitu. Itu yang kedua, persoalan TKA. Yang ketiga, persoalan THR. Ini juga sering menjadi persoalan tersendiri ketika menjelang Lebaran. Tarik ulur antar buruh dan pengusaha. Cuma di video nantinya akan saya jelaskan tentang ketentuan pembayaran THR. Kemudian selain itu, upah. Persoalan upah ini juga selalu menjadi bahasan setiap tahunnya. Untuk kenaikan upah, memang sudah ada PP 78 tentang pengupahan yang mengatur aturan pembayaran upah bagi pengusaha untuk buruh. Tapi kadang hal itu masih dipandang miring oleh serikat pekerja atau serikat buruh karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi mereka terkait kenaikan upah. Itu yang pertama. Padahal PP 78 itu menjamin kenaikan upah setiap tahunnya. Hanya kenaikannya juga harus ada hitungannya sendiri, dan memang kenaikan upah kalau tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas buruh, ini juga akan berdampak buruk terhadap perencanaan keuangan perusahaan yang akan berujung PHK. Itu juga harus digarisbawahi oleh teman-teman. Jadi memang kalau kenaikan upah itu diimbangi dengan kenaikan produktivitas buruh, maka
keuangan perusahaan akan berjalan dengan baik karena produktivitas mereka, tenaga kerjanya juga naik, maka volume produksi perusahaan juga naik. Yang jelas perusahaan akan berkembang dan upah mereka juga akan naik tiap tahunnya, begitu. Persoalan upah, jadi TKI, TKA, THR, upah, persoalan-persoalan hubungan industrial lain itu sangat banyak sekali dipersoalkan. Itu akan kita bahas satu persatu di channel ini selama 3 bulan ke depan. Kita akan banyak membahas persoalan ketenaga kerjaan. Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.